Great leaders aren't born. They are shaped, guided, and empowered. And it all starts here. Every great future begins in the right place. At the Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran, you're not just earning a degree. You're preparing to lead, to inspire, and to make a real impact. Nestled in Jatinangor and Bandung, stands a faculty recognized in Indonesia and beyond. The Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran, where knowledge meets character and innovation meets integrity. We empower future leaders through transformative education, strong academic governance, and a wide network of institutional collaborations. Home to 15 inspiring study programs, economics, management, and accounting, all nationally and internationally accredited, recognized globally through rankings, accreditations, and international awards. We prepare students to thrive in a rapidly evolving world because here, success isn't just about graduating. It's about growing through critical thinking, research, innovation, and creating meaningful impact. With excellent programs, strategic industry partnerships, and a strong foundation in values and ethics, we cultivate professionals who are not only intelligent, but also resilient, responsible, and committed to serving others. Welcome to the Faculty of Economic and Business, Universitas Padjadjaran. The Faculty of Economic and Business is ranked among the top 400 universities worldwide in the field of economic and business, according to the TS World University Ranking. Our vision is providing quality education and cultivating adaptive ethical leaders, inspired by local wisdom to empower business and society. We are committed to providing the best education, research, and community service in line with our motto, leading and inspiring. All of our programs have received national accreditation from LAMEMBA and international accreditations from ABAS 21 and FIBA. Currently, we are progressing with the eligibility in AACSB accreditation. With our competent faculty members, infrastructures, and resources, we believe that the Faculty of Economics and Business Universitas Padjadjaran is capable. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Eka Dewi Laga. Perkenankan saya untuk memandu kembali sesi ketiga dari Infosession International Undergraduate Program 2026 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Di kesempatan kali ini saya punya tamu terbaik dan tamu spesial saya siang hari ini. Saya punya Bapak Dr. Egy Arfian Firmansyah. Beliau dari Prodi S1 Manajemen FEB Unpad yang akan nanti memaparkan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di sesi sebelumnya, apa sih sebenarnya IUP program, terutama di program S1 Manajemen. Saya akan perkenalkan dulu sama Akang Teteh dan Bapak Ibu yang sudah hadir di kanal online kami. Ada ketua program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Selamat siang Kang Egy. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di siang hari ini. Apa kabar Kang? Terima kasih banyak, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Kang Egy. Siang ini kita punya banyak cerita ya untuk Prodi S1 Manajemen. Saya lihat Kang Egy sudah banyak akan menyiapkan berbagai macam informasi yang Bapak Ibu Akang Teteh bisa gali dan juga simak bersama terkait program studi S1 Sarjana Manajemen FEB Unpad gitu ya. Silakan Kang Egy, kita punya banyak keluangan waktu nih S1 manajemen ini dan bagaimana punya keunikan apa, punya program
punya tips and trick apa Pak Egi? Baik, terima kasih banyak TK. Calon mahasiswa mungkin ya. Ya, calon mahasiswa Dan ya. ibu-ibu atau bapak-bapak orang tua calon mahasiswa, izinkan saya Egy bisa berbagi sedikit mengenai mungkin saya coba share screen saja TK. Kan, Pak. Coba share screen informasi mengenai prodi manajemen. Lihat di monitor. Pak Delta ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa di sini nanti calon mahasiswa di sini masuk di IUP atau di Unpad, kuliahnya nanti di sini ya, di gedung LID ini Ya. di Jatinangor ya. Walaupun di Bandung juga kita masih ada gedung, cuman perkuliahan di Jatinangor ya. Baik, demikian ya. Jadi ini sekilas mengenai gedungnya ya, yang mungkin mudah-mudahan bisa teman-teman singgahi ya untuk kuliah atau menuntut ilmu. Saya lanjutkan. Jadi apa sih IUP ini, Reka ya? IUP mungkin seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya oleh Pak Dr. Minanda dan sebelumnya bahwa perkuliahan di IUP ini full berbahasa Inggris ya. Jadi komitmen kita adalah menyediakan pembelajaran yang berstandar internasional dari sisi proses pembelajaran, begitupun dari kurikulumnya. Dan yang membedakan IUP dengan yang reguler mungkin lebih di exposure internasionalnya, seperti misalnya ada double degree dan exchange program. Oke. Saya harap juga tadi sudah dijelaskan kalau double degree kan berarti mahasiswa memperoleh degree-nya 2 ya, Ya. gitu ya, dari Unpad dan dari partner university kita. Kalau exchange program mahasiswa hanya melakukan exchange program untuk berkuliah di negara, di kampus luar sekitar 6 bulan atau 1 semester ya. Jadi tidak dapat degree atau gelar ya, Ya. kalau yang exchange program. Jadi itu yang membedakan antara IUP dengan yang reguler ya. Jadi exposure yang diberikan adalah ini diantara yang paling utamanya. Namun juga ada exposure yang lain yang saya pikir juga sangat penting. Misalnya ada summer program yang biasanya diselenggarakan setiap tahun oleh fakultas atau setiap 2 tahun kalau tidak salah ya sekarang. Iya, 2 tahun. Kemudian juga ada international seminar atau workshop. Terakhir bulan lalu kita mengundang dosen dari Glasgow ya, dari UK untuk mahasiswa double degree kita di Jatinangor ya. Jadi bulan kemarin ya, Karl Orla namanya kalau nggak salah. Kemudian juga ada exposure lain berupa lingkungan yang multicultural. Jadi di IUP ini mahasiswa kita di Unpad itu juga mendapatkan teman dari mahasiswa asing dari luar negeri ya. Ya. Semester ini saat ini kita ada mahasiswa dari Jordan, Oh, oke. dari Kamboja juga ya. Jadi mereka lagi mengambil beberapa mata kuliah di manajemen Unpad. Kemudian juga dosen-dosen yang mengajar di IUP ini menurut statistik yang kami hitung itu 64%-nya memiliki degree dari luar negeri ya. Oh, Memiliki oke. gelar dari luar negeri, apakah PhD atau master atau bahkan bachelor. Jadi memang kita mencoba memberikan pengalaman yang lebih baik dengan dosen-dosen yang juga memiliki exposure internasional begitu. Dan juga ada dosen asing yang secara reguler mengajar di kita bergantian setiap semesternya. Ada yang dari Jerman, Austria, Malaysia, Brunei dan Vietnam. Jadi ini highlight sekilas mengenai program IUP Management di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kemudian IUP ini sebenarnya dulunya namanya program berbahasa Inggris ya, kelas berbahasa Inggris tahun 2008 sampai 2018. Tapi 2019 diganti namanya jadi IUP ya, International Undergraduate Program. Dan ini kalau dilihat trennya
2019 sampai 2025 naik ya jumlah mahasiswa IUP dari mulai 20-an sampai sekarang 50 gitu. Jadi memang sepertinya orang tua dan calon mahasiswa juga memiliki keinginan yang lebih tinggi terhadap International Undergraduate Program ini. Maka terlihat tren yang menaik. Dan di sebelah kanannya ada kolom lulus serta DD ini double degree. Exchange adalah tadi pertukaran saja, summer program. Jadi ini beberapa statistik lah gitu ya, data mengenai mahasiswa kita di program IUP. Dan tahun ini 2026 kita berharap ada sekitar 60-an kelas IUP ya. Jadi kita berencana membuka 2 kelas IUP atau sekitar 60 tadi ya. Masing-masing kelasnya 30 orang. Dan mitra kita di berbagai negara di dunia untuk exchange misalnya untuk pertukaran yang non gelar tadi ya. Ada dari misalnya Jerman ya, kalau lihat di sini juga dari Korea Selatan, Austria, dan beberapa diantaranya yang sedang perpanjangan MOU ya. Ada dari dengan kampus di Spanyol, Jepang, Polandia dan Prancis. Jadi ini untuk exchange mahasiswa. Kemarin terakhir bulan lalu ada mahasiswa yang baru pulang dari Jerman ya, menyelesaikan exchange programnya, dan IPK-nya 4 gitu ya, di Unpad juga sama, di sana juga sama. Saya lihat transkripnya sangat memuaskan gitu ya. Dan itu kemarin itu via beasiswa ya, yang baru pulang kemarin. Selain exchange program, kita juga double degree tadi yang main programnya ini. Kita ada partner dengan partner di Australia, University of Queensland, sama sepertinya tadi juga di bisnis digital ya. Ada University of Northampton di Inggris serta di Switzerland ya, IMI atau International Management Institute. Dan yang saat ini ada mahasiswa kita adalah di Queensland ya. Ada 2 orang mahasiswa kita yang sedang melakukan double degree di Queensland. Mungkin baru selesai akhir tahun ini ya. Jadi yang akan selesai tahun ini. Selain itu juga ada proses yang sedang kita lakukan, yaitu dengan Ajo University untuk double degree. Kalau untuk exchange sudah ada, tapi untuk double degree kita masih proses, sehingga teman-teman nanti kalau diterima di IUP Management, ada kemungkinan ini kita sudah deal dengan Ajo untuk double degree. Kita masih proses. Kemudian dengan University of Surrey Inggris juga kita masih proses curriculum matching. Jadi harapannya nanti akan lebih banyak lagi. Sekarang kan baru 3 ya mitra double degree kita, nanti mudah-mudahan bisa bertambah ya. Itu untuk double degree. Kemudian ini adalah beberapa data terkait dengan mahasiswa kita yang inbound dan outbound. Inbound itu maksudnya mahasiswa asing yang ke prodi kita ya, di manajemen Unpad. Double degree ada 1 orang, kemudian exchange juga 15 itu yang masuk ke kita, dan yang keluar mahasiswa kita yang kuliah ke luar negeri tadi yang outbound itu double degree ada 18 orang totalnya, exchange ada 8 orang ya. Memang tidak semua mahasiswa IUP kita menggunakan memperoleh peluang double degree atau exchange ya. Dan kita belum mewajibkan selama ini mahasiswa kita wajib double degree atau exchange, karena memang ada exposure yang lain tadi ya, kayak seperti international workshop atau seminar, atau bahkan ke depan mungkin kita akan coba international joint supervision untuk penyusunan tesis jadi atau skripsi. Jadi ada kemungkinan pembimbingnya nanti juga salah satunya dari luar negeri gitu ya, untuk mahasiswa IUP. Kita akan lagi proses ke sana supaya mahasiswa memperoleh exposure yang lebih luas terkait misalnya melakukan riset ya, bukan hanya sekadar pendidikan atau perkuliahan, tapi juga skripsi ini kan wajib ya, atau harus ada karya tulis ya di Indonesia ini. Dengan misalnya memperoleh supervisor dari luar negeri, mahasiswa akan lebih luas lah perspektifnya ya, bagaimana melakukan riset yang baik, bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, begitu kurang lebih. Dan kurikulum kita, nah ini manajemen ya, secara umum kan manajemen ini S1 ya, terdiri dari 4 tahun kurang lebih. Walaupun kita sekarang sudah menggunakan kurikulum yang 2023 ini 7 semester saja. Oke.
Jadi semester pertama dan kedua atau tahun pertama mahasiswa diberikan pembekalan mengenai basic management ya. Apa itu manajemen? Ada pengantar manajemen, ada pengantar bisnis ya tahun pertama. Kemudian juga ekonomi mikro makro ya, akuntansi, pengantar akuntansi. Jadi mata kuliah dasar lah ya. Mungkin beberapa teman-teman di SMA yang IPS mungkin familiar ya dengan akuntansi atau manajemen, saya pikir. Nah, di tahun kedua teman-teman nanti belajar yang namanya manajemen, fungsi-fungsi manajemen ya. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasi ya, ada kewirausahaan juga. Jadi mulai dikenalkan yang namanya fungsi-fungsi manajemen ya. Di tahun ketiga, nah ini sudah lebih advance lagi, mahasiswa belajar mengenai lanjutannya dari manajemen tadi sumber daya manusia dan lain-lain misalnya ya. Ada lanjutannya ditambah dengan manajemen strategik ya, berpikir lebih jangka panjang. Nah, biasanya setelah tahun ketiga selesai ini mahasiswa boleh atau melakukan yang namanya double degree atau exchange ya. Jadi secara umum perkuliahan sudah selesai di semester 6 ya atau tahun ketiga. Nah, mahasiswa kita biasanya mulai melakukan tadi international mobility ya, exchange atau double degree. Kemudian di tahun keempat sebenarnya masih ada magang ya, namun magang ini bisa ditarik ke semester atau 6 ya, dan penyusunan skripsi. Nah, di Unpad ini kita ada skripsi dan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh mahasiswa, sehingga ketika pulang dari double degree atau exchange, mahasiswa tetap harus menyelesaikan skripsinya ya. Ini masih subject to discuss terkait dengan follow up skripsi untuk double degree sebenarnya ya. Cuman intinya ini adalah gambaran umum kurikulum di prodi manajemen yang akan ditempuh oleh mahasiswa kita dari tahun pertama sampai tahun keempat ya. Dan untuk double degree mungkin biasanya agak ada tambahan ya, karena kan ya degree-nya 2 ya teman-teman. Jadi bukan hanya dari Unpad tapi juga dari partner kita. Jadi saya pikir ya 4 tahun lebih biasanya ya, seperti itu. Kemudian ini sekilas mengenai kita ya, prodi manajemen dan juga FEB. Sebenarnya kan udah disampaikan tadi, mungkin kita terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional Lamemba dan juga internasional ya. Ada FIBA A, ada ABS 21, dan kita sedang proses yang mereka untuk ICSB atau akreditasi business school yang mungkin terbaik ya seluruh dunia, juga namanya ICSB. Kita masih member, kita insya Allah dalam beberapa tahun kemudian akan terakreditasi mudah-mudahan. Kemudian gimana sih cara daftar IUP gitu ya? Tadi mungkin udah jelasin juga ya, IUP ini teman-teman calon mahasiswa masuk ke laman SMUP ini. Kemudian di situ juga ada panduan yang bisa di-download ya. Ada rincian biaya, ada persyaratan yang harus di-upload ya. Kemudian dokumen-dokumen yang harus di-upload. Saya pikir cukup straightforward ya, cukup mudah dipahami. Termasuk di situ data orang tua, data prodi yang akan dipilih gitu ya, ada semua di sana. Kalaupun ingin brosur IUP lebih lengkap, ada di bit.ly ini ya, brosur IUP_management Unpad gitu. Dan kita kan masih dibuka ya Mbak Eka ya, sampai bulan Mei tanggal 7 itu untuk gelombang kedua. Sampai saat ini sudah ada yang diterima ya, jadi kita masih membuka gelombang 2. Kalau gelombang 2 ini sudah terpenuhi, maka gelombang 3 mungkin tidak dibuka ya, jadi nanti kita hanya di gelombang kedua. Gelombang 3 ini dibuka bulan Juni kalau tidak salah. Kalau misalnya sudah terpenuhi, artinya sudah cukup ya, kita mungkin hanya gelombang 2 saja. Dan masih dibuka, silakan bagi teman-teman calon mahasiswa atau bapak ibu yang anaknya ingin berkuliah di IUP Management Unpad, bisa mulai atau bisa mendaftar di website kita. Nah, kabar baik mungkin ya, pertama UKT dulu mungkin ya. Ini saya pikir sama mirip dengan prodi yang lain ya, bisnis digital, mungkin accounting juga ya. UKT-nya adalah satu saja, 13 juta per semester. Kemudian iuran pengembangan institusi ya, IP itu 65 juta. Lebih murah dari BISDI kalau nggak salah. Oh. BISDI 67,5 kalau nggak salah. Oh, oke. Ya.
Jadi tapi itu nggak tahu ya dasarnya, pokoknya mungkin ya kompetitif lah. Dan good newsnya mungkin bahwa LPDP dengan beasiswa Garuda sudah mengapprove prodi manajemen dan prodi S1 yang lain. Di sini ada akuntansi juga, ilmu ekonomi ya, untuk memperoleh beasiswa Garuda. Jadi teman-teman yang masuk ke manajemen Unpad itu berpeluang juga untuk memperoleh beasiswa dari LPDP ya. Dan ini cukup kompetitif dan sangat worth it lah kalau dapat beasiswa LPDP ya, untuk menyelesaikan studinya selama IUP ini ya, undergraduate. Kemudian ini ada beberapa ya foto yang ya saya terima dari mahasiswa kita ya, yang sebelah kiri dari mahasiswa yang di Queensland ya, di Queensland. Kemudian di tengah ini double degree di Switzerland ya. Kemudian yang sebelah kanan, yang paling kanan ada dari Jerman ya, mahasiswa exchange. Jadi saya sih berkeyakinan baiknya kalau mahasiswa S1 ini sangat penting untuk memperoleh exposure internasional ya, karena kan mahasiswa ini masih mencari, seumuran mahasiswa ini masih mencari jati diri, mencari ilmu pengetahuan gitu ya, mencari nanti dia akan kemana. Nah sehingga dengan memperoleh pengalaman internasional seperti double degree atau exchange program, maka mahasiswa akan lebih memiliki perspektif lebih luas tentang kehidupan, tentang dunia gitu ya, tentang value yang dianut oleh manusia di berbagai belahan dunia ini gitu ya. Kalau kita mungkin hanya tinggal di Indonesia atau kuliah di Indonesia, kita bisa beranggapan bahwa ya dunia ini segini-gininya gitu, padahal enggak gitu ya mungkin ya. Dengan kita berkuliah di luar sana, kita akan tahu oh ternyata culture orang Amerika seperti ini, misalnya culture orang Swiss begini ya, atau orang Afrika begini. Itu kan biasanya di luar negeri lebih diverse ya. Kampus-kampus di sana biasanya lebih diverse secara background, sehingga itu bisa memperkaya pengetahuan kita terkait budaya orang atau sejarah dunia gitu ya. Dan itu sangat penting bagi mahasiswa di undergraduate atau bachelor ya. Demikian nampaknya yang bisa saya sampaikan terkait dengan program IUP Management. Saya pikir kita bisa berdiskusi ya, Mbak Eka, terkait dengan prodi manajemen lebih lanjut. Silakan juga jika Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya, kita diskusikan. Oke, terima kasih ya Pak Egi. Kita manfaatkan nih untuk diskusi karena udah mulai rame nih di yang bertanya. Sebelum kita jauh lebih membahas lagi tentang prodi, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di talk. Salah satunya adalah dari saudari Nurina yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Nurina ini tanya, kalau IUP Management apakah double degree-nya mandatory atau wajib, atau boleh memilih program lain atau program yang setara double degree misalnya. Nah kalau misalnya bisa, tadi mungkin bisa di-repeat lagi ya Pak, mitranya di mana aja? Apanya? Mitranya double degree-nya. Baik, terima kasih. Ini ada Nurina tadi. Nurina ya. Jadi double degree ini selama ini belum diwajibkan ya, tetapi saya kemarin ada diskusi dengan fakultas, ada kemungkinan tahun ini wajib ya untuk double degree atau exchange program gitu. Jadi belum diwajibkan ya, baru kita masih melakukan studi lah kira-kira bagaimana gitu ya. Tapi walaupun misalnya tidak double degree atau exchange, kan tadi ada international exposure yang lain ya, selain perkuliahan dalam berbahasa Inggris, kemudian international workshop, atau misalnya kuliahnya dengan dosen dari luar negeri ya. Seperti itu. Jadi kita masih melakukan studi dulu ya untuk mewajibkan atau tidak. Adapun mitra tadi udah disampaikan, kalau yang untuk double degree ada 3 ya. Ada Northampton University di Inggris, kemudian Queensland di Australia, dan IMI dari Switzerland, itu yang double degree. Kalau yang exchange program lebih banyak lagi tadi ya. Selain ada yang tadi 3 itu, ada AJO, ada Jerman, beberapa kampus Jerman, dan ini insya Allah akan terus bertambah karena kita juga masih melakukan penjajakan dengan kampus-kampus yang lain. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin tidak hanya dengan kampus-kampus di Eropa dan di Amerika atau Australia, mungkin juga di Asia Tenggara barangkali baik ya.
barangkali ada di antara teman-teman atau orang tuanya yang enggan terlalu jauh barangkali gitu ya. Bulan ini kami ke Brunei coba melakukan penjajakan juga. Jadi ya mungkin insya Allah ada possibility untuk misalnya exchange dengan misalnya Brunei yang lebih dekat lah gitu ya, yang cenderung affordable misalnya secara biaya. Intinya kan mahasiswa memperoleh pengalaman luar negeri seperti exchange seperti itu ya. Ya, kadang-kadang memang mahasiswa sekarang nih, calon mahasiswa nih kadang-kadang pertimbangan orang tua. Selain daripada finansial juga kadang-kadang kekhawatiran orang tua adalah kalau anak saya sekolah ke luar negeri atau kuliah ke luar negeri jauh tuh gitu kan, terus nggak bisa reach out, komunikasi meskipun alat bantu sudah banyak gitu, tapi tetap kekhawatiran itu tetap ada gitu ya. Jadi pilihan-pilihan, jadi jangan khawatir, ternyata pilihan kampusnya banyak gitu ya, baik yang sifatnya lokal Asia atau ASEAN gitu, bahkan kalau mau yang jauh juga ada gitu ya. Unpad punya mitra banyak terkait universitas mitra internasional yang bisa nanti dikolaborasikan dengan prodi manajemen. Karena biasanya kami di institusi baik itu Unpad maupun fakultas, kalau memang kita punya mitra baru, hal pertama yang kita tawarkan selain misalnya riset atau misalnya produk yang lain atau bidang lain, biasanya yang pertama kita tawarkan adalah justru program exchange ya Pak Egy ya. Jadi program exchange adalah program inisiasi yang biasanya selalu kami continuing untuk kami tawarkan ke para mitra internasional supaya membuka kesempatan juga pada mahasiswa kita untuk bisa apply ke berbagai universitas di berbagai negara gitu ya. Kemudian menyambung pertanyaan dari saudari Nurina, ini juga ada dari Rasya, ini tanya nih Pak Egy, meskipun belum jadi mahasiswa maba, tapi penasaran udah agak jauh nih gitu kan ya. Rasya ini mau tanya, kalau misalnya double degree itu IPK-nya berapa nih Pak? IPK minimal, kan dia mau kuliah nih di Unpad, terus dari awal sudah mulai mempersiapkan nih dia dengan orang tuanya mau pergi misalnya double degree ke universitas tertentu, sebenarnya IPK-nya itu harus berapa nih Pak Egy kalau dari manajemen? Baik ya, terima kasih pertanyaan Rasya, udah tahu IPK ya, jadi belum kuliah. Ya jadi IPK itu selama ini kita tidak melakukan penentuan yang strict ya. Tetapi minimumnya mahasiswa tidak ada mata kuliah yang D ya, lebih dari 2 kalau tidak salah ya. Tapi nanti kita akan coba improve lagi ya, karena nanti kan ada seleksi juga ya untuk double degree ini. Kalau teman-teman misalnya tidak ada mata kuliah yang hasilnya D lebih dari 2, itu akan lebih possible karena mitra luar negeri juga melakukan seleksi juga ya, screening juga. Jadi mereka akan melihat kira-kira mahasiswa kita capable tidak melakukan double degree di sana. Alhamdulillah selama ini mahasiswa kita capable ya, jadi jangan merasa inferior gitu ya. Kita dari Indonesia ya, kita ini memiliki potensi yang hebat lah. Ketika kita misalnya berada di kampus luar negeri dimanapun itu, kita akan selalu bisa compete dengan mereka ya. Dan itu terbukti selama ini mahasiswa kita yang double degree atau exchange keluar pulang kembali ke Unpad memuaskan hasilnya gitu. Selama ini seperti itu. Jadi yang penting yang jelas teman-teman nanti ketika kuliah sungguh-sungguh ya mencari ilmu, kuliah jangan bolos-bolos gitu ya. Perkuliahannya nanti IPK itu biasanya akan lebih besar gitu dibandingkan dengan yang malas atau bolos kuliah gitu. Biasanya seperti itu. Jadi intinya sih kalau misalkan nanti sudah jadi mahasiswa itu kebiasaan bolos waktu SMA-nya dikurangin gitu ya. Karena kalau kuliah itu memang prosesnya beda ya waktu dengan sekolah gitu. Kalau sekolah tuh sudah ditentukan tuh dari awal, dari pagi, siang, sore itu harus ngapain aja gitu. Tapi kalau terjadwal gitu ya. Tapi kalau kuliah meskipun jadwalnya pagi itu bisa jadi digeser menjadi siang. Pergeseran itu ada, dan ya itu tadi kalau misalnya mau dapat grading IPK yang bagus, salah satu komponennya juga selain proses pembelajaran, ujian juga itu ya tadi Pak, kehadiran gitu ya. Betul. Itu juga jadi salah satu performance teman-teman nanti pada saat berkuliah, itu jadi salah satu poin penilaian juga gitu ya. Terutama yang beasiswa tadi ya Mbak Eka, yang yang Garuda ya tadi ya, itu kan mereka akan melihat IPK ya. Tentu IPK yang lebih tinggi biasanya dijadikan diurutkan lah gitu ya, yang paling tinggi dulu gitu. Idealnya tentu IPK 75 lebih promising lah untuk memperoleh beasiswa seperti Garuda ya, karena kan ya screening awal kalau IPK ya biasanya di awal ya.
Sebenarnya kalau misalkan kita boleh tarik dari awal sekarang gitu ya, IPK ideal untuk menempuh exchange maupun double degree itu mungkin sekitar di atas 3,0 itu udah mulai bisa ya Pak ya. Bisa kita usulkan atau bisa kita rekomendasikan untuk mengikuti program exchange maupun juga double degree. Betul. Gitu ya Pak Egi. Ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasan kami berdua cukup bisa membantu Saudari Rasya ya untuk menjawab pertanyaannya tadi. Kemudian kami bergeser lagi ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Rina, Ibu Rina mungkin atau Mbak Rina, Kak Rina ini sebenarnya orang tua mahasiswa nih Pak. Oh iya. Orang tua calon mahasiswa. Mudah-mudahan nanti bisa join di S1 Manajemen FEB Unpad ya Bu. Beliau nih mau bertanya untuk skor IELT dan nilai rata-rata raport yang disyaratkan di IUP Management itu berapa nih Pak? Karena Bu Rina ini beserta putra atau putrinya sedang menunggu hasil dari IELT score ini. IELT-nya dari mana ya kalau boleh tahu? Jadi IELT ini memang kita menerima TOEFL, ITP ya, atau juga proficiency test yang ada di kampus kita di Fakultas Ilmu Budaya di Jatinangor ada. Skornya tidak ditentukan. Jadi di website SMUP ini Bapak Ibu diharuskan mengupload bukti skornya ya, sertifikatnya ya. Tapi tidak dijadikan tidak ada skor minimal. Nah, yang menyeleksi ini memang pihak kampus, pihak universitas SMUP ya. Jadi mereka mungkin yang mengurutkan atau bagaimana. Jadi kita belum mendapatkan informasi skor minimum berapa. Begitupun dengan misalnya mitra kita di luar negeri ya, mereka sudah mempercayai pada kita. Jadi selama ini yang saya amati tidak diwajibkan kita itu submit IELTS atau TOEFL lagi ke sana. Jadi kampus luar negeri sudah meng-acknowledge bahwa mahasiswa kita capable berbahasa Inggris lah gitu ya. Jadi itu untuk nanti untuk double degree atau exchange-nya. Adapun tadi untuk masuk ke Unpadnya, ke prodi kita belum ada skor minimumnya. Tapi tentu kayaknya kalau menurut saya ya selevel SMA itu harusnya 460 dapat ya. Anak zaman sekarang saya yakin lebih pintar-pintar daripada anak. Jadi dari literasi baca, mendengar, nonton bahkan. Iya betul, exposure lain ya. Bahasa Inggrisnya kan dari mulai TK atau pre-TK sekarang ya. Mungkin kalau zaman dulu kita gitu ya. belajar bahasa Inggris mulai SMP atau SMA bahkan gitu ya. Betul. Jadi saya pikir anak untuk dapat skor 500 atau 4,5 kayaknya 450 sampai 500 mungkin sudah mulai bisa disiapkan gitu betul, ya Pak betul. Egi. Jadi gitu ya. Mbak Rina, salah satu orang tua calon mahasiswa itu mulai bisa menyiapkan ya kalau misalnya mau latihan pakai Duolingo gitu ya, Bapak Ibu akan datang itu kan di handphone udah mulai bisa mulai testing gitu ya, mulai sebelum ikut tes yang paper test atau yang online test di lembaga bahasa itu bisa juga mulai pakai Duolingo sebagai media pembelajaran atau latihan. Dan sebenarnya Duolingo itu juga bisa dijadikan Ada di website-nya. seperti yang disampaikan Pak Egi tadi juga Bapak Ibu silakan nanti www.smooth.unpad.ac.id untuk kelengkapan dikeluarkan yang bisa di-apply untuk masa itu ini dan lembaga mana aja yang bisa menyediakan itu. Oh ya tadi ada pertanyaan pakai skor minimum ya? Iya, Mata pelajaran ya.
kalau secara biaya kurang lebih mungkin akan sama ya Pak kalau terkait biaya. oh nggak ada suaranya. Apakah terdengar? Oke, apakah terdengar? Oke, kecil ya suaranya ya. Oke, saya coba. Sekarang gimana? Buka aja buka Oh. Oke, mungkin sekarang terdengar mungkin ya teman-teman Bapak Ibu. Saya pikir dengar dari Zoom ini. Ya baik, terima kasih ya Ibu Covid. Tadi pertanyaan buat itu terkait dengan TOEFL-nya ya. Baik, TOEFL ITP boleh. dan TOEFL ITP. Nah, kalau ITP kan ide murah ya, ide affordable sekali 500 ribuan. Kalau misalnya IGP kan kalau tidak salah 3 juta 4 jutaan ya. Kita nggak harus IGP, boleh yang ITP aja yang 4 ribuan, bahkan yang
Nah, ini kita sangat encourage juga master manajemen perkuliahan seperti itu. Lain mata kuliah yang formal. Nah, kalau misalnya ini ternyata orang tuanya orang Bandung atau orang sekitar Bandung pengen diskusi sama bisa diskusi langsung dengan Boleh. Pagi dan juga Pak Adam di Prodi gitu ya. Boleh, silakan Bapak Oke. Ibu hadir. Metode pendalaman. Yang saja misalnya kalau di prodi akuntansi itu ada pengantar akuntansi. Itu dengan itu sistem.
Jadi apa itu teaching assistant? Teaching assistant itu biasanya senior ya, senior kalau misalnya semester 2 itu teaching assistant semester 4 gitu ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang terseleksi untuk menjadi TA, teaching assistant, dan mereka bisa menjadi tutor lah praktikum tadi ya. Ada banyak mata kuliah, sekitar 7 lebih ya. Mata kuliah kita ada praktikumnya dan ada tutornya berarti. Itu pengalaman yang baik juga bagi mahasiswa untuk menjadi tutor karena dia belajar mengajar atau menyampaikan ilmu pengetahuan kepada junior-juniornya. Saya pikir itu sangat bagus. Dan banyak diantaranya tutor-tutor kita atau TA-TA kita yang sekarang berkarir sukses gitu saya lihat. Dulu mereka TA juga gitu ya. Betul gitu juga. Nah kalau tadi ya nyambung lagi dari yang teaching assistant ini. Nah teaching assistant ini proses pembelajarannya apakah dia pernah menjadwal perkuliahan atau justru di luar itu, misalnya jadwalnya mereka tadi manajemen keuangan lanjutan gitu. Kemudian dengan praktikum itu nempel di jam perkuliahan pagi misalnya atau siang atau justru di luar hari atau Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau praktikum ini memang di luar jam teori ya, kelas teori kita bilangnya. Biasanya mereka melakukan praktikum itu sore hari. Jadi mungkin mahasiswa udah harus terbiasa nanti pulangnya maghrib gitu ya, nggak telat. Karena biasanya ada kelas praktikum dulu dengan pendalaman, membahas soal, membahas materi gitu ya. Jadi memang cukup padat sebenarnya kalau mengikuti proses perkuliahan kita. Harusnya nggak ada waktu luang yang terbuang begitu saja ya. Kita ada banyak sekali aktivitas positif yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kita. Tadi aktivitas BIMA atau UKM, bahkan tadi perjalanan akademik seperti praktikum juga dibayar. Dan ini berita baik, mungkin bahkan beberapa hari yang lalu mahasiswa kita juara 2 Mapres ya, di Mapres pemilihan mahasiswa prestasi di level 4. Jadi gitu di manajemen, jadi itu alhamdulillah juara 2. Walaupun tidak masuk ke level nasional karena kan level juara 2 ya, tapi saya pikir itu yang membanggakan dan saya berharap ke depan makin banyak mahasiswa kita yang mendapatkan prestasi ya, level nasional ataupun internasional. Itu sangat penting. itu biasa mahasiswanya belum sampai termasuk pendidikan dan nomor 2 justru di rancangan Matres gitu ya. Saya mau kembali lagi ke apa namanya kondisi kelas IoT. Nah ini kalau misalnya IoT ini yang kita juga di orang tua raja, karena rajanya udah masuk nih sebenarnya dari mahasiswa baru manajemen. Nah kalau di S1 pendidikan ini PPD-nya sama nggak sih Pak? Tapi maksudnya bukan sama. Apakah digabung atau di fakultas juga? Baik, untuk mata kuliah yang sangat persiapan bersama itu KTB itu memang mata kuliah universitas ya. Jadi yang mengelola adalah universitas, termasuk melakukan penentuan kelompok ya, kelas. Jadi memang itu bersama mereka, bersama. Jadi tidak apa namanya, itu tidak dipisahkan gitu, karena ditentukan oleh universitas ya. Dan itu saya pikir peluang baik untuk saling mengenal dengan seluruh tempatnya ya. Jadi teman-teman nanti belajar dari bersama teman-teman fakultas yang lain, dokter lah, masih itu mata kuliah semester 1 itu bersama. Jadi seperti PKN, Pancasila, iya, bahkan bukan hanya regular fakultas itu impar ya. Kemudian juga untuk di manajemen ini, nah, kalau misalkan pembelajaran kelas, kemudian ternyata kan kawan-kawan ini datang dari belakang, dari latar belakang keluarga maupun juga kewilayahan. Nah kalau misalnya terjadi kondisi misalnya itu ternyata waktu SMA ini seperti ini, itu waktu kuliah ternyata jauh berbeda ekspektasinya dari yang kenyataannya jauh dari ekspektasi. Nah kalau misalnya ada kendala-kendala akademik, kawan-kawan mahasiswa baru ini bagusnya ceritanya seperti apa atau kemana mereka bisa ngobrol terkait dengan kendala akademik
terutama di tahun-tahun baik ya. Dan itu sangat mungkin ya kita pertama kali ke kampus ini merasa apa namanya kaget ya perlu penyesuaian lah gitu ya, adaptasi. adaptasi gitu. Di SMA biasanya mungkin lagi yang apa yang mondok mungkin ya, sekolah-sekolah yang boarding gitu kan biasanya udah dikondisikan gitu. Tapi kalau kampus ini kan semuanya terserah mahasiswa ya, itu diberikan kebebasan untuk mengelola dirinya. Mungkin ada masalah misalnya ketika di akademik kurang baik, itu ikut saja sehingga mahasiswa sangat disarankan menghubungi dosen wali terlebih dahulu. Nah, dosen wali itu adalah dosen yang menjadi perwakilan orang tua gitu ya, di kampus. Jadi silakan berkonsultasi dengan dosen wali. Kita memberikan maksimal 20 orang mahasiswa ke satu dosen wali ya. Jadi dosen wali itu dosen yang sebenarnya tahu apa namanya background teman-teman mahasiswa. Ketika ada masalah pun silakan untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Walaupun itu ke prodi juga boleh gitu ya, ke kami ke kami, cuman kalau kami mungkin agak sedikit kurang memungkinkan karena mahasiswa kita ada 600-an ya kalau nggak salah ya suatu fakultas ini. Jadi saya pikir akan lebih visible dengan lalu gitu. Misalnya itu biasanya di awal semester ya Pak. Betul. Satu, jadi mulai mahasiswa ini terlibat di kenalan kampus, proses pemilihan apa kuliah atau kita sebutnya adalah ARS-an gitu. ARS-an. Nah itu dari situlah dosen ini mulai ditunjuk oleh prodi dan akan membimbing mahasiswa baru selama itu terkait susah senangnya bagaimana cara how to create budaya travel di itu ya Pak. Saya silakan akan kata Bapak Ibu kalau misalkan masih ada pertanyaan karena kita sudah mulai masuk di sesi terakhir dari program studi S1 manajemen ini sambil menunggu pertanyaan kembali. Nah kalau misalnya ini Pak, itu kalau misalnya mengulang mata kuliah mengulang itu ada nggak ketentuan khusus seperti mengulang baik itu kelas terutama di kelas IUT ini. IUT ini kelihatannya tradisinya kan global ya, dari sisi bahasa dan juga dari sisi komposisi mata kuliah dan kemudian dari pengalaman program sendiri mata kuliah apa nih Pak yang kira-kira oh ternyata nanti saya harus mempersiapkan konsentrasi saya harus di atas rata-rata nih terutama yang harus minimal menentukan. Baik. Ya mengulang ini maksudnya ya teman-teman mengambil lagi mata kuliah yang sama ya teman-teman ya. Jadi ini memang berkaitan dengan cara tulis dan cara tulis biasanya. Dan kita memang biasanya selalu mengubah atau mengimprove ya cara tulis dan cara tulis ini. Nah mengulang itu biasanya ketika mahasiswa memperoleh nilai yang dianggap kurang memuaskan gitu, misalnya seperti D atau E ya. Nah kalau D ada E berarti kan mahasiswa tidak, kalau D memang masih memperoleh skor ya 1 gitu, kalau E kan 0 juga memang wajib diulang. Nah, kalau itu mungkin mahasiswa sama sekali nggak hadir kali ya. Iya. Karena kalau mahasiswa atau ada unsur lain, kalau mahasiswa hadir mengikuti perkuliahan, mengikuti bersama tugas gitu ya, tulis dan UTS UAS, serta nggak pernah bolos kuliah atau misalnya bolosnya masih 1 bulan pertemuan, saya pikir nggak mungkin E gitu ya. Secara tertentu memperoleh nilai yang lebih baik dari saya. Nah ketika diulang itu ketika tadi D atau E. Nah juga harus menyiapkan dirinya agar misalnya tidak banyak mengulang gitu. Mengulang mungkin boleh 1 atau berapa gitu ya, tapi ketika banyak mengulang ability atau mungkin punya rencana untuk ability atau exchange itu kan diusahakan jadi hambatan khawatirnya gitu ya. Ketika yang diambil di tempat masih diambil, jangan harus pergi keluar untuk tadi international mobility gitu kan akan terhambat gitu, sehingga kami harapkan bahwa nasional OUP tentunya lebih siap diri dari mulai awal semester 1 sudah pemanasan, udah gaspol gitu ya.
saya harus Saya harus exchange, mengubah double degree luar negeri. komposisi saya dari yang tadinya siswa, itu murid di sekolah, menjadi mahasiswa. Gitu Oke, kan. ya. Lebih siap harus saya lebih, karena kan mungkin orang tua juga berinvestasi lebih banyak gitu ya. Sehingga kita sebagai individu, sebagai anak tentu harus lebih memiliki semangat lebih tinggi lah gitu ya. Ya kan jadi fakultas maupun juga di universitas dari kurikulum yang sudah disiapkan oleh Beliau satu. Kita mulai memasuki tahap akhir di sesi siang hari ini. Jika nanti akan datang Bapak Ibu atau Mbak Mas kalian yang mau bertanya lebih lanjut tentang prodi S1 Manajemen, khususnya untuk International Undergraduate Program tahun ini, silakan bisa mengakses kanal sosial medianya FEB Unpad atau juga berkontak langsung melalui layanan akademik atau layanan unit layanan terpadunya FEB Unpad di berbagai media yang sudah disediakan. Mudah-mudahan apa yang saya dan Pak Edi sampaikan yang hari ini, terutama yang tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Edi, yang hari ini bisa menambah wawasan dan mulai makin memantapkan hati. Saya ingin masuk dan join sebagai mahasiswa barunya IUP S1 Indonesia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin kita sudah bisa menutup sesi yang hari ini bersama dengan prodi S1 Manajemen FEB Unpad. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai statement terakhir? Baik, saya berharap Bapak Ibu atau teman-teman calon mahasiswa bisa hadir bersama kita, bersama kami di prodi manajemen Unpad ini, sama-sama belajar, bersama-sama mencari ilmu, ya, sama-sama memiliki kemampuan, keinginan untuk membangun diri sendiri dan juga keluarga serta bangsa dan negara gitu ya. Jadi harapan saya kita memiliki visi yang lebih luas, bukan sekadar berkuliah di internasional misalnya, tapi juga harapan saya kita nanti ke depan itu bisa berkontribusi buat negara kita ya, membangun bangsa ya, mudah-mudahan. Dan itu akan sangat mungkin di teman-teman mahasiswa lakukan ketika nanti masuk bersama kami dan kita bersama-sama belajar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di manajemen tadi. Terima kasih banyak Pak Edi atas waktu dan juga pertemuan dan banyak informasi yang kita dapat siang hari ini terkait prodi S1 Manajemen. Baik, Bapak Ibu akan datang sekalian, dengan berakhirnya tips and trick yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, juga mengakhiri sesi diskusi kita siang hari ini. Terima kasih banyak atas segala perkenan dan juga waktu Bapak Ibu akan kita yang juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan insight terbaik dalam menentukan pilihan apakah akan bergabung atau punya pilihan lain untuk bergabung di International Undergraduate Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran di tahun akademik 2020. Baik, saya Eka Adindaga mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, karena kami siang nanti masih punya 2 prodi lagi yang akan memaparkan bagaimana uniqueness-nya prodi ini. Kita punya S1 S1 Ilmu Ekonomi dan juga S1 Ekonomi Islam yang akan memaparkan siapa dan bagaimana prodi ini ada di Fakultas Ekonomi, terutama di program International Undergraduate Program. Saya Eka pamit undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.